Next. Oke, nama saya Ari Murwanto. Saya dari SMKN 1 Pasuruan. Ini profil saya dari Trenggalek, SD, SMP, SMA Trenggalek, S1-nya dari UNESA Surabaya, S2 barusan tahun kemarin lulus dari Universitas Negeri Malang, dan seterusnya ya. Tidak penting karena saya terakhir, semoga audiennya semangat ya. Setelah melihat video tadi, karena video tadi berkaitan dengan materi yang saya sampaikan di sini nanti, saya juga tidak menggurui, artinya tadi adalah sebuah sharing ya, karena materi saya adalah berkaitan dengan sosial emosi. Jadi itu dengan kegiatan seperti itu nampak sepertinya seolah-olah uraan, tapi sebenarnya itu ada kedekatan dengan hati. Dan anak-anak katanya walaupun sampai sore bahagianya luar biasa ya, seperti itu. Oke, next. Materi yang saya sampaikan adalah kompetensi sosial emosional. Jadi yang pertama, Bapak Ibu mungkin mengenal ya, pembelajaran sosial emosional itu apa ya? Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak, pendidik, dan tenaga kependidikan sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Sebenarnya ini hampir semua guru dari mungkin zaman kemerdekaan kita sampai sekarang itu selalu berkaitan dengan sosial emosional. Memang Bapak Ibu semuanya sudah tahu sebenarnya, mungkin sudah tahu ilmunya dan sebagainya, bahkan juga sudah menerapkan setiap hari dan seperti itu. Makanya tadi di sini pentingnya bahwa ini adalah sekedar sharing saja ya, kita sharing mungkin ini pengalaman yang saya dapatkan dari sekolah, atau mungkin nanti silakan Bapak Ibu juga bisa menyikapi. Kalau mau teori dan sebagainya bisa didapatkan di YouTube banyak sekali, atau browsing. Tadi Pak Ragil sudah menyampaikan bahwa sumber belajar itu bermacam-macam ya, apalagi era sekarang ini ya, kita bisa mengaksesnya lewat Google, kemudian YouTube, TikTok, atau mungkin IG, Facebook dan sebagainya ya. Kemudian 5 kompetensi nanti yang saya sampaikan berkaitan dengan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan. Jadi sebentar ini kok punya saya kan nggak begitu kelihatan ya. Tes. Apakah jelas ya di sana? Jelas Pak, jelas. Oke, sip. Yang punya saya yang nggak kelihatan. Oke, kesadaran diri ini kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Ini adalah sebuah kesadaran yang muncul dari diri sendiri. Ini saya tuliskan di sini itu adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan kesadaran diri. Ya, kalau mungkin teorinya banyak Ibu sudah bisa mendapatkan, tetapi di sini saya tuliskan hanya beberapa contoh saja bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru untuk meningkatkan kesadaran diri bagi murid-muridnya. Mungkin yang pertama ini kami contohkan ada self monitoring card. Ini adalah kartu monitoring diri sendiri. Jadi siswa kita minta untuk membuat sebuah kartu dia untuk sebagai pengingat dirinya. Jadi kartu itu nanti bisa ini bisa juga berisi dengan kegiatan perilaku baik atau perilaku jelek. Biasanya gini, bisa kalau memang coba tuliskan apa yang kira-kira hari ini hal-hal yang baik yang bisa kamu lakukan hari ini, ataukah adakah hal yang buruk yang kamu lakukan hari ini. Ini sebenarnya adalah sebuah untuk memberikan sebuah kesadaran diri. Kemudian kita juga sering memberikan, ini juga banyak yang sudah dilakukan oleh guru-guru, tugas atau soal terbuka di akhir pembelajaran. Nah, kenapa ini saya berikan sebuah tugas atau soal terbuka? Ini biar memberikan sebuah pemikiran bagi siswa kita. Kalau tugasnya soalnya tertutup yang ada di buku,
cepat, mungkin mereka ngerjakannya dengan hanya 5 menit, 10 menit selesai, tinggal menyalin yang ada di buku. Tapi dengan soalnya sedikit terbuka, itu mengajak murid itu untuk bisa berpikir lebih. Jadi dia bisa mengeksplorasi otaknya untuk memberikan sebuah pemikiran yang lebih. Seperti itu. Ini untuk penanaman kesadaran diri untuk belajar di rumah. Kemudian ada ini ketika belajar pun juga semua Bapak Ibu guru mungkin juga sering menerapkan. Kebetulan waktu saya masih ingat ketika saya SD, SMP selalu diingatkan, ayo coba dicek di sebelah kalian, kanan kiri kalian ada sampah atau enggak. Nah, biasanya seperti itu. Itu juga memberikan sebuah penanaman kesadaran diri, cinta kebersihan pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Di sini juga ada program bagaimana kita memupuk sebuah rasa kejujuran, tanggung jawab, dan pembelajaran. Ini ada kantin kejujuran. Nah, di sini banyak sekolah sekarang ini sudah menerapkan kantin kejujuran. Entah evaluasinya bagaimana, yang jelas kantin kejujuran ini bisa memberikan sebuah pembelajaran bagi murid. Bagaimana arti penting sebuah kejujuran. Saat ini benar-benar kejujuran itu adalah sesuatu yang mahal. Dan itulah bekal satu-satunya yang bisa mereka pakai ya, dan juga akan bermanfaat bagi murid-murid kelak ketika mereka terjun ke masyarakat. Dan lain-lain mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan contoh yang lain. Oke, yang kedua adalah manajemen diri. Manajemen diri ini kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Nah, di sini ada kemampuan untuk mengelola atau manajemen diri. Bagaimana cara guru untuk meningkatkan murid memiliki sebuah manajemen diri. Di sini yang saya tuliskan tetap sama. Yang pertama adalah self monitoring. Ya, ini juga bisa mengelola manajemen diri. Karena dengan kita ada sebuah kartu monitoring diri, itu sebenarnya secara tidak langsung itu mengontrol diri kita sendiri. Kemudian ada merencanakan dan membuat tabel kerja harian murid. Murid ini kita ajak, ini biasanya siswa-siswa SD atau mungkin SMP itu membuat tabel kegiatan. Misalkan dia bangunnya pagi jam berapa, kemudian berangkat sekolah jam berapa, naik apa, kemudian pulang sekolahnya ngapain. Ini kita coba untuk dibuatkan sebuah tabel, sehingga murid ini akan selalu ingat kegiatan hari ini apa. Kemudian setelah ini dia mau ngapain. Kemudian setelah selesai ini dia mau ngapain. Nah, disinilah pentingnya kita meningkatkan manajemen diri bagi murid tersebut. Ada juga di sini kalau di kelas mengingatkan tugas piket dan K5 ini biasanya kebersihan, kesehatan, kemudian keimanan, keindahan, dan sebagainya. Yang biasanya K5 ini ya. Di awal atau di akhir pembelajaran. Ini juga penting bagi kita sebagai pengajar untuk mengingatkan tugas dari tugas piket dari kelas yang kita ajar. Yang keempat, kami memberikan contoh notebook harian. Artinya notebook harian di sini kita punya catatan kecil yang bisa kita tulis, misalkan agenda, oh tanggal ini mau ngapain, atau mungkin siswa juga kita ajari setelah ini ada janji atau enggak, ada PR atau tidak, diberikan sebuah buku kecil yang bisa dipakai mereka untuk menulis hal-hal yang penting atau mungkin mengatur jadwal mereka dalam seminggu atau mungkin juga bisa juga 1 bulan, sehingga manajemen diri dari murid itu bisa terasah dari hal yang kecil itu. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Sebuah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Di sini kami mencoba untuk memunculkan sebuah kegiatan yang bisa memperkuat kesadaran sosial. Yang pertama, kegiatan Jumat Berkah. Ini hampir semua sekolah sering mengadakan, ada juga yang mengatakan Jumat Amal, dan sebagainya. Ya. Ada juga yang berkreasi, mungkin di hari-hari Jumat. Nah, ini juga kalau di sekolah kami ada pembagian nasi bungkus ke jalan-jalan rumah sakit. Ini kita buat rutin setiap Jumat. Siswanya kita gilir seperti itu. Ya. Kemudian ada kotak amal kue atau nasi bungkus. Ini juga beberapa sekolah sudah mulai menerapkan. Jika kalian lapar, silakan diambil. Jika roti atau makanan Anda berlebih, silakan diletakkan di sini. Ini benar-benar memberikan sebuah kesadaran bagi murid bagaimana ketika dia menghormati makanan yang dia makan, ketika dia memang punya
hal yang lebih bisa disumbangkan di situ. Kalau memang mungkin dia lapor bisa ngambil seperti itu. Ada juga mungkin kegiatan yang sederhana yang sering dilakukan, tapi ini juga nampaknya di beberapa kota besar sudah mulai hilang. Tapi kalau di daerah-daerah pedesaan atau mungkin yang daerah-daerah terpencil masih sangat dilaksanakan, menjenguk teman yang sakit, kemudian takziah saat keluarga teman ada yang meninggal. Ini juga benar-benar memberikan sebuah penguatan untuk kesadaran sosial. Kemudian hal yang sederhana lagi kami contohkan, berbagi makanan atau kue ya dengan teman sebangku atau sekelas. Ini paling tidak hal kecil yang bisa memupuk sebuah kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan relasi, sebuah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Ini ada suportif, yang artinya saling mendukung. Sebuah keterampilan relasi ini bagaimana mereka mempererat tali pertemanan, tali persaudaraan. Ya. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, bestie, saya punya sahabat Pak, saya punya teman dekat dan sebagainya. Di sini bagaimana teman dekat ini tidak saling menjerumuskan, tetapi saling mensupport, saling memberikan sebuah penguatan. Di sini kami mencontohkan murid terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, ya, banyak ekstra yang dimunculkan oleh sekolah-sekolah, semakin banyak ekstra, maka semakin banyak wadah untuk murid itu, mereka bisa saling berkolaborasi dan saling berrelasi dengan satu dan yang lainnya. Kemudian ada, kalau saat ini di penerapan kurikulum merdeka ada kepanitiaan perayaan pasar atau pameran P5, ya. Tadi yang paling tidak seperti yang video yang awal tadi kami contohkan, begitu ramainya mungkin sampai saat ini pun banyak yang belum pulang, ya. Mereka masih berusaha untuk menghias padahal kegiatannya besok, ya kegiatannya baru besok, tapi malam ini mereka ngelembur untuk menyiapkan bagaimana kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Dan mungkin sebuah kebanggaan bagi murid adalah ketika kegiatan yang mereka kerjakan, kegiatan yang mereka susun sendiri itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Hal yang kecil juga mungkin diskusi kelompok dan presentasi. Ini juga sebuah langkah untuk memperkuat keterampilan relasi mereka. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebuah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari berbagai macam tindakan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being dari diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Di sini hal penting untuk mengambil sebuah keputusan, ya, yang bertanggung jawab. Paling gampang kita lihat di sekolah kita ini biasanya di pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, kemudian penentuan ketua kelompok dalam proyek P5 dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika pemilihan kita coba menghilangkan sebuah cara. Banyak anak saat ini itu memilih, mereka niatnya untuk membuli. Wis itu aja yang ditunjuk sebagai ketua. Wis itu aja. Wis biarkan dia jadi ketua. Biar dirasain aja, atau mungkin mereka tujuannya untuk menghukum. Nah, di sini yang berkaitan dengan kontrol. Nah, di sini yang harus kita tanamkan bahwa hal seperti itu hal yang salah. Bahwa dalam mengambil sebuah keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini saya mencontohkan bagaimana cara kita memilih sebuah ketua dengan hal baik. Mungkin untuk menyusun kriteria calon ketua. Jadi murid bisa memunculkan kriteria calon ketua itu seperti apa. Biarkan itu muncul dari mereka. Memberikan kesempatan kepada murid untuk mencalonkan diri. Nah, sini juga penting, ketika sudah mereka mempunyai kriteria, coba mereka berani nggak mencalonkan diri. Jadi otomatis disinilah juga memunculkan sebuah keberanian. Karena ini kita berkaitan dengan sosial, emosi. Memberikan kesempatan untuk calon yang dipilih, misalkan muncul 3 atau 4, memaparkan visi misi ke depan. Ketika mereka belum tahu visi misi, mungkin kegiatan apa yang akan kamu lakukan selama kamu akan menjabat. Sehingga disinilah muncul sebuah visi mereka ke depan. Biasanya anak itu kalau disuruh bilang visi misi, mereka bingung. Tapi kalau disuruh bilang apa kegiatan yang akan kamu lakukan ketika kamu jadi ketua, situ dia bisa memikirkan saya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Ini sebuah hal yang bisa kita munculkan untuk bagaimana pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian di sini juga ada yang keempat, ada ide keyakinan kelas. Bagaimana sebuah kelas itu memunculkan sebuah ide keyakinan kelas. Jadi ide ini benar-benar bisa muncul dengan sebuah tanggung jawab yang diembannya. Muncul dengan memberikan sebuah konsekuensi. Ya, bagaimana mereka memunculkan sebuah keyakinan kelas dengan hal-hal mereka sudah memikirkan baik dan buruknya. Kemudian penyusunan program kegiatan. Ini juga bisa kita berikan untuk penguatan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan lain sebagainya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa memberikan contoh yang lain, bisa sharing pengalaman di sekolahnya kalau masih ada waktu. Oke, ini tadi saya barusan kutip dari tadi sore. Pembelajaran sosial emosional, pencapaian pembelajaran sosial emosional, apa yang kira-kira ingin dicapai, tentu ada peningkatan 5 KSE, tadi ada peningkatan kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian lingkungan belajar yang suportif, peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain, dan lingkungan bersekolah. Tentu dari hal ini juga akan meningkatkan perilaku positif, penurunan perilaku negatif, penurunan tingkat stres, peningkatan performa akademik murid. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap bahwa di sini hanya sebuah sharing, karena saya yakin panjenengan semuanya